Oke, selamat ketemu lagi. Kita kali ini akan melanjutkan pembahasan menganalisis bagaimana latar belakang sebuah penelitian, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, dan terlebih lagi mainly itu di paper ya, di paper. Karena apa? Karena kalau skripsi, tesis ataupun disertasi itu yang membaca akan terbatas ya. Tapi kalau paper itu yang membaca sangat banyak. Ini banyak orang akan membaca apa namanya tulisan kita. Kalau kita publish secara umum, kalau skripsi atau tesis atau disertasi biasanya di lingkungan kampus tadi. Dan secara general sebuah paper yang dipublish di sebuah platform atau sebuah jurnal yang terbuka, maka akan banyak peneliti yang akan menguji, mengklarifikasi, membenarkan, memperbaiki, menyempurnakan dan sebagainya dari penelitian yang sudah dilakukan oleh orang. Berbeda dengan skripsi, disertasi, ataupun apa namanya tesis, itu orang ya yang membaca terbatas lah, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengambil contoh dari jurnal yang cukup bagus ya, sangat bagus. Sama dengan jurnal di contoh yang pertama dari Atmospheric Research. Kalau yang ini dari Journal of Hydrometeorology yang menerbitkan AMSOC, American Meteorological Society. Itu terbit tahun 2023. Ini jurnal yang sangat ya termasuk baru 1 tahun sekian bulan. Judulnya adalah Seasonality of MGO Impact. Jadi apa namanya impact MGO secara seasonal pada presipitasi ekstrim di Western United States di barat Amerika Serikat. Jadi di sebelah barat Amerika artinya dia ada di apa namanya sekitar ini ya, sekitar daerah yang berbatasan dengan Lautan Pasifik. Nah, ini yang nulis Jiabao Wang, kemudian Michelle G. de Florio, Bingguan, kemudian Christopher Castellano. Lembaganya juga ada dari 3 lembaga. Oke, kita langsung saja mulai. Kita melihat bagaimana latar belakang yang akan ditulis itu semua sudah masuk diwakili oleh judul. Jadi judul ini begitu kita baca, maka kita akan langsung tahu, oh topiknya itu yang akan dibahas ini. Nanti pasti peneliti tadi, penulis tadi akan menulis kenapa kok saya bahas ini, kenapa pentingnya apa, terus kemudian kenapa topik ini diambil, kenapa yang ditulis itu lokasinya di daerah situ dan lain sebagainya. Oke, yang pertama ya, yang di apa namanya di dalam latar belakang ya pastinya apa namanya pastinya akan menulis biasanya masih sangat umum. Kalau yang di sini Anda lihat kursornya ini, dilihat Madden-Julian Oscillation. Jadi MGO itu apa? Jadi MGO is dan lain sebagainya, periodenya berapa, terus kemudian MGO modulated itu seperti apa, fenomena naik turunnya MGO seperti apa, itu dibahas semua istilahnya, terus kemudian bersama rujukannya. Jadi kalau paper kedua kan kurang rujukannya ya. Nah, kalau paper yang di sini karena jumlahnya lebih bagus ya, dia Q1, H indeksnya sangat tinggi dan SDR-nya juga sangat tinggi, maka dia biasanya rujukannya itu sangat banyak. Sangat banyak kayak ini. Kemudian dia membahas proses diabatic heating related to the MGO lead to the formation dan lain sebagainya. Itu proses MGO itu seperti apa, hubungannya dengan westerly jet kayak apa, kemudian sirkulasi anomalinya itu bagaimana, modulasinya bagaimana, kamu lembu dihubungkan dengan atmospheric river itu kayak apa,
Nanti kalau Anda kurang paham di apa namanya istilah-istilah, ya silakan saja nanti disampaikan ya, disampaikan. Terus nanti kita akan bahas mungkin di topik-topik yang lain lah. Terus kemudian responsible moisture transportnya itu bagaimana? Itu semua ada di ada di paragraf pertama. Itu sudah full, pokoknya full dibahas, sudah habis-habisan pokoknya. Nah, dan penuh referensi. Anda boleh hitung nih, referensinya di satu ini aja. Itu sudah, ini 2, kalau ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah ada 9. Di sini 10, 10, 11. Pokoknya banyak sekali. Satu halaman ini referensinya itu bisa lebih dari 20. Terus kemudian lalu masuk. Jadi MGO itu apa? Ini pola penulisannya itu yang sangat umum ya. Sangat umumnya kayak gini. Orang nulis umumnya kayak gini. Walaupun tentu stylenya bisa berbeda ya. Extreme precipitation event are among the most devastating natural disaster. Jadi paragraf kedua itu dia ingin kenapa kok presipitasi yang ekstrim itu penting, kira-kira begitu. Nah, di sini ditujukan ada kerugian sekian, terus kemudian ada korban jiwa sekian, itu dibahas semua di awal paragraf kedua. Nah, sehingga di sini sudah sangat jelas MGO-nya masuk, MGO impact-nya masuk, precipitation extreme-nya udah masuk. Nah, tinggal seasonality dan Western United States. Nah, ini masih di paragraf kedua. Ini masih sama sampai future-nya kayak apa. Nah, kemudian ini dari pemahaman penulis ya. Better understanding of the variability of precipitation extreme on subseasonal time scale would be particularly helpful in improving their subseasonal forecast to better mitigate against their potential adverse impact. Jadi ini adalah kira-kira opini dari penulis. Jadi kalau kita memahami variasi presipitasi ekstrim akibat MGO ini, maka kita akan bagus, akan sangat membantu untuk membantu forecasting, kira-kira gitu. Kalau di sini dimaksudkan subseasonal forecasting, juga untuk mitigasi. Kemudian several previous study that were focused on MGO impact on flooding found that, jadi penelitian sebelumnya pada saat kejadian MGO yang dikaitkan dengan banjir itu menemukan bahwa selama MGO aktif ini jumlah banjir itu meningkat. Nah, ini ada di Indonesia, Western Pacific dan sebagainya. Ini yang nulis Jonas lalu Muhammad tahun 2001. Nah, walaupun there have been attempts to relate subseasonal variation of precipitation activity, a clear and systematic understanding is lacking. Jadi, kalau yang tadi sudah disebutkan dampaknya, nah di sini ini ada sedikit opini penulis, walaupun sudah dicoba untuk mengkaitkan antara variasi subseasonal MGO pada presipitasi ekstrim, pemahaman secara jelas dan sistematik ini masih agak kurang. Ini menurut penulis. How extreme over the Western United. Jadi dia mengklaim dulu, baru dijelaskan. Jadi ini diklaim dulu, baru dijelaskan. Kalau dampak kan sudah ada referensinya. Tapi kalau di sini variasi presipitasinya itu dikaitkan dengan ekstrim di wilayah United States, di westernnya itu masih kurang. Nah, baru dia dijelaskan kekurangannya di mana. Jadi klaim dulu, baru kemudian dijelaskan. Ini salah satu style ya dalam penulisan karya ilmiah. This study will examine seasonality of MGO impact on precipitation extreme. Previous study have documented the pronounced
seasonality of MGO between boreal winter and summer and have shown that MGO event and more frequent and organized during boreal winter when the main jet stream is stronger. Jadi ada peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa frekuensi dari peningkatan ekstrim akibat MGO ini terjadi pada saat boreal winter ketika jet stream-nya itu lebih tinggi. Nah, lalu MGO juga didominasi oleh eastward, jadi propagasi ke arah timur pada boreal winter dibandingkan dengan strong northward propagating dibandingkan dengan arah utara pada saat summer. Ini menurut Adam. Namun demikian, perbedaan karakteristik MGO dan dampaknya pada presipitasi khususnya extended winter, jadi dari Oktober sampai Maret di extended ya winternya, itu kurang mendapatkan perhatian. Jadi tulisan ini sebenarnya mengextended. Jadi waktunya itu kalau yang sebelum-sebelumnya ini di bulan ini, kalau di extended bagaimana gitu, kira-kira begitu. Diperlebar gitu. Mana tadi? Tapi apakah belum ada yang menulis? Ya sudah ada Pak nih. Bond dan Vesey itu menemukan secara substansial dampaknya itu berbeda antara seasonal mean precipitation di Oregon dan Washington. Jadi ada perbedaan. Jadi orang sudah pernah menulis perbedaan antara daerah Oregon sama Washington, antara akhir musim autumn atau early winter pada saat awal musim dingin ya, akhir musim gugur, awal musim dingin di Oktober sampai Desember, dan late winter di akhir winter, di akhir musim dingin. So, itu juga menunjukkan bahwa seasonal depends on MGO impact. Jadi menunjukkan bahwa dampak MGO itu ada juga pengaruhnya pada temperatur dan presipitasi di Amerika. Ini jauh. Jadi ada dua tulisan yang agak berbeda. Nah, dari tulisan-tulisan yang agak kok kayaknya kurang apa namanya, ada yang kurang match tadi ini inspired by this study, the present study proposed the hypothesis. Jadi karena itu penulis itu mengajukan hipotesis bahwa dampak MGO pada presipitasi ekstrim mungkin kuat pada seasonal variation terhadap perubahan karakteristik MGO dan berkaitan dengan extra tropical response. Jadi sebelumnya kan dibahas ada jet stream ya. Jadi di sini ada hipotesis jadi penulis ini ingin menguji hipotesis bahwa variasi presipitasi ekstrim ini bisa saja dia berkait dengan variasi seasonal, perubahan karakteristik MGO, dan juga berkaitan dengan extratropical response. First, is it expected that there will be large difference? Bisa saja dia perbedaannya banyak in MGO associated extratropical circulation pattern. As MGO teleconnection highly depend on both the MGO and the basic set such westerly jet. Jadi sudah disebutkan tadi ya. Which all pose strong seasonality. Jadi dia akan mendorong seasonality-nya lebih kuat. Kemudian karakteristik large scale pattern and that are conducive to the seasonality of MGO relate precipitation extreme will be identified. Nah, telekoneksi MGO ini juga akan diuji bagaimana transport moisture itu berkaitan dengan atmospheric variasi atmospheric river yang meningkat terhadap seasonality MGO pada hubungan MGO sama presipitasi ekstrim. Jadi di sini ingin di-extended, lalu ada hipotesisnya, dia berkaitan dengan ini. Jadi ya mirip-mirip mengkarakterisasi juga. Karena secara histori ini sangat penting karena 80% banjir tahunan yang besar itu terjadi di masa itu.
Jadi dia dikaitkan dengan atmospheric rivers juga ya. Terus kemudian di sini dipertegas lagi di bagian akhir dia itu ingin apa sih? In the study, seasonality of MGO modulation on AR frequency, intensity, and duration is examined to understand the AR contribution to the seasonality of MGO impacts on precipitation extreme. Sebenarnya kalau kita lihat di paper ini sebenarnya di bagian akhir ini sebenarnya judulnya kontribusi dari atmospheric research to MGO impact, seasonality MGO impact pada presipitasi ekstrim. Nah, jadi lebih ke arah sana sebenarnya. Tapi memang karena di sini luas, karena tidak hanya AR saja, tapi dikaitkan dengan jet stream. Makanya mungkin AR tidak dipilih, tapi langsung saja MGO impact on precipitation and extreme di daerah tersebut. Nah, kalau kita lihat dari paper ini dibandingkan dengan paper kedua dan pertama, paper yang ketiga ini alasan-alasan ilmiah pada dampak-dampaknya ini sangat banyak referensinya ya, sangat banyak referensinya. Tapi sepertinya di bagian akhir terhadap seasonality, karena ini judulnya seasonality kan, seasonality MGO impacts ini agak masih kurang ya referensinya dibandingkan dengan dampak-dampaknya ini sangat banyak. Nah, di sini kalau di sini profile study-nya itu ada beberapa paper yang mungkin tidak sampai 10, terus kemudian dia extended sehingga agak besar juga, sehingga apa namanya alasan penulisan itu dibuat. Tapi overall apa namanya pada tulisan ini apa namanya latar belakangnya lebih kuat ya, sangat kuat ya dibandingkan dengan paper yang kedua. Karena kalau yang di sini dia memasukkan referensi pada alasan penelitiannya itu sangat banyak. Alasan langsung penelitian. Kalau yang di atas ini, yang di apa bagian halaman pertama dari paper ini, di bagian introduction-nya itu referensinya banyak, tapi tidak secara langsung ke topik penelitian. Jadi tidak secara langsung digunakan pada topik penelitian tadi. Jadi kalau saya katakan mungkin seperti secondary secondary reference lah. Nah, primer reference-nya ini yang di sini nih. Yang di sini. Yang di bagian akhir-akhir ini di study sampai di bagian Zhou et al. Ini. Nah, ini yang primer dari referensi. Jadi referensi yang langsung menuju ke topik yang spesifik ini apa sih? Gitu. Lag-nya di mana? Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di contoh yang lain. Makasih.